resek iku resek. Omongane gak enak. Aku males gak teko. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati kami muliakan Ketua Pengajian Mar'atus Sholihah beserta seluruh anggotanya, Masjid Nurul Iman Rukun Harapan Surabaya yang hadir pada siang hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk ngaji bareng, ya, ngaji sehat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan, menambah ilmu, menambah semangat kita untuk kita meraih cita-cita kita, yaitu selalu sehat, panjang umur yang barokah, sukses, bahagia, dan berkah dalam hidup. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, umatnya, insya Allah termasuk kita-kita. Baik saudara sekalian, tema hari ini adalah bagaimana sih kita bisa hidup sehat dan berkah serta sukses dunia akhirat, ya. Kalau sukses dunia akhirat, didulukan akhiratnya, maka dunianya insya Allah akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat, itu akhirat. Terutama semangat dalam beribadah. Karena visi hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Dan menyembah yang utama, ibadah yang utama adalah sholat, ya. Kemudian malas jadi semangat, egois jadi toleran, ya, pelit jadi dermawan, mudah putus asa, pantang menyerah. Itu semua akhirat. Jangan sampai kita misalkan sholatnya bagus, puasanya bagus, ngajinya bagus, tapi tidak nyapa sama tetangganya, ya. Jangan sampai seperti itu. Sholatnya bagus tapi masih tersinggungan, ya. Nah, itu sumber-sumber penyakit semuanya. Jadi penyakit hati itu sedapat mungkin kita dari hari ke hari harus makin dibuang, makin bersih hati kita dari penyakit hati. Karena sumber daripada masalah itu adalah pengelolaan hati, pikiran, mindset, ucapan, dan action kita. Ya, mari kita belajar pelan-pelan, nanti kita bisa menilai diri kita sendiri, scoring dan mapping diri kita. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita terhadap sesama, bagaimana hubungan kita terhadap alam semesta ini. Nah, apakah sudah bisa menjadi rahmat bagi alam semesta? Nah, itu 3 pilar itu. Dan kita selalu mapping diri kita, apa kebaikan kita, apa kekurangan kita. Kebaikan kita benahi terus, kita pertahankan, syukur kita tingkatkan. Tapi kekurangan kita harus kita perkecil, ya, mudah-mudahan bisa dihilangkan karena kita menuju ke ikhlas, ridho Allah. Jadi hidup itu hanya cari 2, satu ridhonya Allah, kita berusaha ikhlas, dan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah salah satunya perbanyak baca sholawat, karena kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Mari kita oncai satu persatu. Kalau berkah itu selalu bertambah kebaikannya. Robbi anzil munjalam mubarakah wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikannya. Kalau dari sisi finansial sedikit cukup, tapi kalau banyak tidak ada yang mubazir. Dia kalau dapat rezeki banyak, maka sodakohnya dia akan makin banyak. Nah, itu berkah. Jadi jangan sampai nanti rezekinya banyak terus makin pelit, makin hitung-hitungan sama Allah, ya, makin sulit dimintai sumbangan, ya, makin tidak pernah nyumbang kegiatan-kegiatan yang positif, bukan tidak berkah dia. Ilmunya dia banyak, tapi makin banyak diberikan kepada orang lain, itu berkah. Jadi berputar, ya, selalu bertambah kebaikan. Jangan sampai rumahnya banyak dia sukses tapi sakit-sakitan, bolak-balik opname aja, ya, itu nggak berkah. Dia kalau
makin sehat, makin baik, keluarganya makin sehat, putra-putrinya makin nurut, makin jadi anak yang soleh-soleha, ya. Kemudian hubungan kita dengan suami istri makin baik, ya. Kalau makin tua kadang-kadang sulit mencocokkan pendapat kita dengan suami. Makanya belajarlah menerima pendapat orang lain. Jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Jadi orang yang merasa dirinya benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya, egois, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Jadi ibu kalau ngeyelan, itu nilainya malah berkurang. Kudu ngene. Mama itu harus gini, jangan. Rasulullah itu bisanya hanya mengajak. Makanya itu dengan tauladan, dengan perbuatan, bukan dengan ucapan, apalagi ucapan yang kasar. Rasulullah itu halus, Rasulullah itu sabar, Rasulullah itu pemaaf. Nah, dari diri kita nanti bisa dikoreksi. Apakah dengan pelajaran-pelajaran kita makin tua, ngomong kita makin banyak? Kalau ngomong kita makin banyak berarti makin stres. Karena cirinya orang yang stres itu ngomongnya banyak. Namanya logore. Itu ciri-ciri gangguan jiwa. Tapi kalau diem aja, itu juga gangguan jiwa, depresi. Makanya yang bagus adalah tengah-tengah, sedang-sedang. Yang lebih bagus adalah, makanya Allah menciptakan telinga 2, mulut 1, banyaklah mendengarkan, kemudian pujian dia. Yes, setuju. Aku bangga dengan, ngomong sama cucunya, nenek bangga dengan, eyang bangga dengan kamu, subuhmu tepat waktu. Justru yang baik. Bukan kamu harus begini, kamu harus bukan. Karena semua ini miliknya Allah. Kita hanya dititipi. Seringkali kita punya anak, punya pasangan, harusnya malah bahagia, ternyata malah sakit-sakitan, malah menderita. Mengapa? Karena ego kita yang terlalu tinggi. Harusnya kita makin toleran. Makanya harus merubah mindset kita. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Tidak pernah dari sisi negatifnya. Sejelek-jeleknya mantu, sejelek-jeleknya pembantu, sejelek-jeleknya siapapun, itu pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya dia, apapun lihat saya mesti baik, pasti ada kekurangannya. Makanya jangan alergi kritik. Orang yang memberi masukan kepada kita, orang itu berarti masih sayang kepada kita. Kita yang keliru bahwa orang yang mengkritik kita berarti orang itu benci dengan kita. Makanya mindsetnya harus dirubah. Kita sudah dikritik besar-besaran sama Allah pandemi. Pandemi itu jeweran Allah yang luar biasa. Untuk kita selalu kembali ke rumah, selalu menguatkan keluarga, selalu sholat berjamaah, selalu baik dengan orang, selalu takwa kepada Allah, takut kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Makanya setelah pelajaran pandemi yang dahsyat itu, yang sampai sekarang efeknya masih kita terasa, ojo kita mengulangi sebelum pandemi lagi. Kita harus lebih baik. Apalagi sudah masuki tahun Hijriyah 1446. Apalagi kita sudah melewati masa memperingati kemerdekaan. Semua itu nikmat. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Sudah lulus pandemi, lulus Ramadan, tahun Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Semua itu untuk introspeksi diri, muhasabah. Untuk menuju lebih baik, lebih sehat. Dulu bisa jalan, ternyata makin lama makin pakai kursi. Why? Ada masalah ini. Mungkin kita makin jengkel. Sehingga HP akses di otak kita mengeluarkan hormon perusak terus. Harusnya kita makin memaafkan. Kita makin happy. Kita makin bisa menyayangi, bukan membuli. Membuli, menjelekkan orang itu pasti kena dirinya sendiri. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha.
Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada panjenengan berbuat baik, balasannya jelek. Tidak ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil debu zarah panjenengan berbuat baik, pasti ada balasannya. Sejelek, sekecil debu zarah panjenengan ada yang tidak baik, pasti dapat balasannya. Panjenengan ngerasani dalam hati, tidak sampai terucap, panjenengan ganti dirasani orang. Persis sama. Makanya tidak usah sekarang mengeluh, menyalahkan si A, si B, tidak ada. Semua dari diri kita. Makanya nomor satu bersyukur, kemudian mohon ampun, istighfar kepada Allah. Kemudian ya Allah berilah kesempatan saya untuk berubah menjadi lebih baik. Akhlakul karimah. Ya, makin tua kita harus makin wise, bukan makin emosional, makin sensi. Tersinggung dengan mantu, apalagi orang yang introvert. Aku enggak bisa ngomong Pak Agus, ada yang bales ceplas-ceplos. Makanya ojo nonton drakon naik, sinetron tok. Itu kadang-kadang diselipkan hal-hal yang memberi contoh kepada kita tidak baik. Makanya kita harus wise sama dengan HP. Jangan semua ditelan, kita harus cari sisi-sisi yang positif. Tapi kan sebagian besar banyak sisi negatif, terus kita ikut. Olahraga harusnya jalan kaki, apa senam, apa tim pingpong, apa badminton. Nah yang dicontoh TikTok. Kan senamnya main itu deng deng. Terus nih. Kan menandakan bahwa dia itu stres. Kan gini itu menandakan stres. Kan mau dicontoh. Ya. Itu salah satu contoh aja. Dan itu rame. Saya lihat, Allahu Akbar. Ayo kita mulai dari diri kita, keluarga kita, mar'atus sholihah harus bisa menjadi contoh. Masyarakat bangsa ini harus diberi pencerahan yang baik, yang betul. Ya, itu kuncinya. Dimulai dari panjenengan-panjenengan semua ini. Mudah-mudahan ya. Sama dengan tahun bertahun lututnya ini makin sehat semuanya. Karena bolak-balik saya sudah ngisi, lututnya malah selonjor, senden, tambah kursian lah. Nah ini tambah bermasalah. Lutut nggak tambah baik, tambah cekot-cekot, tambah kropos. Ya toh? Kan susah. Padahal saya sudah 3 kali, 4 kali ke sini. Nah berarti kan enggak masuk. Harusnya harus berubah. 1, kalau tentang lutut itu ada 5, diingat-ingat, 5K. 1 adalah kontraktur, itu kaku. Bahasanya itu kontraktur, kaku. Kenapa? Jarang digerakkan. Jadi kalau ada orang sakit kok lama, mau kena kanker, mau kena apa, pokok dia tiduran lama. Terus kakinya enggak dilatih, ini ototnya kaku. Sehingga kalau digerakkan mesti sakit. Makanya orang yang kena stroke, kalau dia trombus, buntu, maka hari ketiga tangan kakinya harus cepat dilatih. Supaya tidak kontraktur. Tapi kalau pembuluh darahnya pecah, itu hari kelima. Supaya tenang dulu. Karena kalau kesusu dengan gerakan, maka tensinya akan naik, maka tambah pecahnya akan tambah banyak. Makanya hari kelima. Tapi kalau buntu, sudah diobati, seret, hari ketiga harus cepat dilatih. Kalau enggak gitu dia enggak bisa jalan. Enggak bisa terlatih ototnya. Ngecil, namanya sarkopenia. Makanya ibu harus gerak. Makanya sehat itu nomor satu adalah gerak. Ke masjid, sholat, itu gerak. Tapi gerak yang bagus adalah pagi hari olahraga, kena sinar matahari pagi. Itu yang paling bagus. Pulang, jangan diem aja, tapi subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah. Disyukuri, maka akan ditambah. Pulang, apalagi kena sinar matahari pagi, maka tulangnya akan padat.
Jadi kalau kontraktur merasa kok sikilku kaku, gerakkan 5 kali kiri kanan pagi sore, lama-lama lentur sendiri. Yang kedua adalah keropos. Osteoporosis, keropos. Itu penyebabnya karena ada rasa ndak enak, mangkel, ndak cocok dengan orang lain. Maka akan merangsang namanya di otak HPA akses, hipotalamus korteks hipofisis adrenal akses, itu yang dia merintahkan hormon yang jelek yang keluar namanya kortisol, sehingga tulangnya pelan-pelan akan keropos. Tulang yang bagus itu padat, utuh, tapi kalau keropos dia bolong-bolong. Jelas ya? Maka kalau seperti ini punya rasa dendam, ndak enak, ndak cocok, mangkel, apapun pokok ndak, maka obatnya adalah istighfar dan memaafkan. Supaya apa? Nyetop ini tadi, kortisol sebabnya. Apalagi memaafkan, membuat dia gembira lagi, silaturahim terjalin kembali. Maka hormon kortisol tadi diganti hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah ya, makanya kalau dendam, aku ndak iso Agus memaafkan orang itu, nggak apa-apa. Ibu harus siap, tulangnya ibu keropos, pankreasnya bisa kena, jantungnya bisa kena, bisa muncul kankernya, bisa muncul diabetesnya. Kenapa? Ya tadi yang namanya kortisol tadi keluar terus. Maka stopen dengan istighfar, nek memang berat, sholat taubat, mohon ampun kepada Allah, kemudian memaafkan dan lakukan perubahan yang baik. Perubahan yang baik bagaimana? Kenakan sinar matahari pagi 15-30 menit, maka tulangnya akan padat kembali. Namanya remodeling. Jadi kalau panjangan memaafkan, sorry yo aku tadi ngomongin ndak enak, saya sudah pikir Bu tak maafkan, mau diulangi lagi. Maka selnya panjenengan langsung sret padat. Makanya panjenengan kadang-kadang menolong orang, seneng, nggak tersinggung, nggak mah. Tahu-tahu badanku kok enak ya, diabetesku kok nggak tambah nemen ya, tensiku kok normal ya. Semua selnya remodeling dan Allah memuji. Hebat kamu, mau memaafkan, apalagi mengalah. Kata Allah, siapa yang salah dia ngalah. Dia salah, tapi ngalah, dibuatkan istana nanti di surga. Sekarang ini banyak orang salah ngeyel, coba bayangin. Kan tinggal nunggu sakit aja dia, wong salah kok ngeyel. Ini salah, tapi dia ngalah, maka istana di surga disiapkan. Tapi dia benar, dia ngalah. Dia sudah benar tapi disalahkan, terus disudutkan. Dia tidak balas, dia terima dengan baik. Allah membuka istana yang lebih dahsyat di surga. Angel itu, mengelola hati. Makanya egois itu harus pelan-pelan dihilangkan dengan istighfar, dengan zikir, baca sholawat, baca Al-Quran. Itu detoks daripada penyakit hati. Egois. Makanya belajar, orang egois bagaimana tandanya? Dia kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia. Ini orang egois ini jelas. Cekrek, langsung golek gambarnya dia. Nek apik terus share ya, share. Ini jelas egois dia. Nah sekarang kita belajar bagaimana tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih mengutamakan orang lain. Contoh, kita sudah enak, sehat, ada tukang becak, ada tukang tembel ban, kepanasan 1 hari, mungkin belum makan deh. Saya coba tak ambilkan mie, tak bawakan, tak kirim. Alangkah bahagianya, ibu bahagia. Yaitu yang menyembuhkan itu yaitu. Allah akan melihat terus bahwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sip, bagus. Dari mana itu? Mar'atus solehah, nurul iman.
Pernah dapat pencerahan dari Pak Agus, ampun, langsung masuk surga semuanya. Penyakitnya angkat semua penyakitnya, buang penyakitnya. Yang belum umroh haji langsung umroh haji semua. Allah Maha Kaya, Allah segalanya, Allah senang, Allah cinta. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada. Bagaimana kalau mencintai Allah? Cintailah sesamamu. Kalau kamu pengen balas atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kamu pengen cari aku, carilah pada orang miskin. Luar biasa, ini pelajaran yang luar biasa. Ya, ayo hati kita bersihkan. Sumbernya di sini, mindset kita dibuat kita positif, ucapan kita yang baik. Yes, oke. Bu, tolong ini besok ada kegiatan ini kok apik. Yes, oke. Semangat. Insya Allah, kalau saya kesulitan, saya akan konsultasi. Positif. Tapi kan enggak semua seperti itu. Kadang-kadang spontan. Bu, tolong kerjakan, gak iso, repot, sulit, repot. Gak iso. Apa? Setan selalu mengajak yang tidak baik. Itu harus dilawan. Jangan senang bergugat dengan setan. Aku nggak bisa, ini sesuatu yang baik. Pengajian, dapat ilmu. Wong panjenengan duduk aja di antara pundak satu dengan pundak lainnya, ada malaikat yang melebarkan sayapnya sampai ke langit tujuh untuk menyampaikan doa-doa kita agar dikabulkan sama Allah. Ini semua ngelencer. Long weekend, Gunung Kidul, Banyuwangi, Batu, seneng, teng. Kita ngaji. Loh ya kalau pagi kan, ya toh? Berarti panjenengan truth direction, arahnya benar menuju ke surganya Allah. Insya Allah. Makanya untuk istiqomah sulit istiqomah, ya. Mas, next pertama. Sehat fisik. Jangan malas olahraga. Saya menemukan pada waktu pandemi itu olahraga yang terbaik adalah golf. Tapi golfnya orang Jawa yaitu nyapu omah. Saya waktu itu kan wedi apa Pak Agus stres saya pada waktu itu. Wong semua teman-teman saya sudah meninggal semuanya. Wis di kantor enggak pernah omong-omongan sama staf, wong pakai baju. Terus kalau pulang seperti coro. Kan seperti coro, wong mau masuk rumah anak sama istri wis nggo semprotan. Kan persis coro saya. Padahal kepala instalasi, bos. Tapi begitu tekan omah ada istri langsung kruk. Makanya dilihat ya, banyak lihat sendiri, banyak terasa pelaku atau enggak. Kalau ada suami kok melakukan alon gini, iki bojone kereng, wis mesti bojone kereng. Karena kan diseneni terus, jadi tambah. Makanya sekarang banyak bapak-bapak kena diabetes. Iku golek obat angel. Wong penyebabnya karena istrine kakean ngatur. Mangan niki gak oleh, mangan niki gak oleh, makan niki gak oleh. Jadi dikai godong-godongan. Umur 60 tahun dikai kulup godong gedang, godong telo, godong bohong. Sekali tempo dikai daun pintu. Kira-kira tambah kuat apa? Tambah lemes? Bebaskan, kuncinya kan bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Seperti ibu-ibu, sholatnya oke, Ramadannya oke, kan tinggal satu, membahagiakan suaminya. Kenapa kok tidak dilakukan? Kan berarti belum cerdas. Tidak usah takut, wong sudah tua itu lambungnya nggak akan banyak, makan nggak akan banyak, tapi bahagia. Kenapa kok dilarang? Wong makannya ndak banyak, kan senangkan panjenengan happy, Allah memuji,
panjenengan sehat, penyakitnya hilang. Mungkin panjenengan lutut sakit, ini sakit karena terlalu khawatir dengan orang lain, terlalu ngatur orang lain. Ya itu dampaknya panjenengan stres. Orang lain diatur nggak mau, nggak nurut. Mungkin waktu pada pacaran dulu ketokane sayang, nurut. Begitu sudah tua ya pret, napo. Nah kan gitu, panjangan sih memaksa, ya nggak bisa. Satu kunci panjangan memberi makan suami dengan enak, seneng, apapun yang diinginkan. Terus panjangan puteringin, ini podo mbek tawaf. Sudah podo mbek tawaf. Nyium tangannya suami sama dengan nyium Hajar Aswad. Loh ini loh. Karena suami segalanya. Kalau anak untuk ibu. Anak kok nurut ibu, insya Allah sukses. Karena kata Allah, aku ridho kalau ibumu ridho. Makanya, siapa yang kamu hormati? Ibumu, baru bapakmu. Tapi kalau suami istri, ya suami. Ibarat suruh orang sujud, istri sujud sama suami. Nah nyium aja kok angeli gak merkaka. Malah diperkeslam. Ngene lho bunda sakjane gak usah melok-melok apa-apa. Urusane ibu-ibu. Gak usah melok, gak ngerti apa-apa. Makanya kalau ada ibu-ibu kok gemuk, pasti bojone stunting, pasti. Stunting. Cemet. Cemetnya bukan karena ndak dikasih makan, ndak ngenes. Iki gak oleh. Akhirnya banyak pergi ke masjid terus gak pulang-pulang. Ya itu males nonton bojone. Lah terus rumahnya kecil, mau lari kemana? Oh nang ngarep ketemu mah. Nang buru ketemu, nang kamar ketemu, nang kamar mandi, delik nang dapur ketemu maneh malah nggo sotil. Jangan menyiksa orang lain. Yuk kita saling membahagiakan. Bahkan seragam itu harus ada 2. 1 untuk ngaji, 1 untuk menyambut suami. Suami pulang kantor gulung komeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet mandi pakai seragam seperti ini. Bojone mikir, lu gak ada pengajian kok itu pakai seragam pengajian. Gak ngerti, belum tahu dia. Itu suami, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Kaget bojone mombul. Bu, insap sadar. Ibu yang ngomong ya ekspresi ya, change ya. Berubah. Aku pengen jadi orang yang solehah, yang di mata Allah mulia. Ngudek, kopi kesenangannya, apa kopi susu, halus. Kadang-kadang kita nggak sadar, pas jengkel, pas dipanggil gak teko-teko, bagaimana dipanggil isok langsung teko wong budek. Ini loh wis menurun. Dipanggil kan gak iso, ngono aja jengkel, deketi. Setelah wis mangkel ndak anu, ya gitu. Buat minuman, biasanya halus, iki klotak. Ya tangannya kan ngene. Dia mau minum tapi keder tangannya. Tremor. Akhirnya ndak minum di sini, masuk di hidung. Ya, muncrat kabeh yang keder. Ayo. Apakah kita sudah meraih kebahagiaan? Apa kita sudah memposisikan sebagai istri yang soleh? Demikian juga suami. Makanya kalau motivasi seperti ini harus suami istri. Banyak yang suami istri. Karena senggol-senggolan mesti. Iku ya, sampeannya sijine iku lho, mangano rungokno. Kemarin saya dikonsuli, Pak Agus aku tulungan. Oke, aku datang. Ternyata si bapak ini tidak bisa berdiri di tempat tidur, kena stroke. Istrinya juga tidak bisa berdiri, kena kanker serviks. Saya tanya, siapa yang manggil saya? Saya Pak Agus. Loh, kondisinya seperti ini. Iya Pak Agus. Lah putra-putranya mana? Tidak mau ke sini Pak. Saya mikir pasti
Bapaknya kereng, ibunya cerewet. Anak kan enggak kerasan. Bolak-balik dikomentari, disalahna terus. Kamu. Bunda. Gak cocok. Kan gitu. Aku terdiam aja. Diam saya, tak obati, seret. Saya ngomong, Pak, Bu, tolong. Nanti kalau sudah ada waktu enak, saling memaafkan. Karena sumbernya ya dari ketidakcocokan, ketidakjengkelan dari orang-orang terdekat. Pembantu, mantu, putu, itu sering-sering jadi masalah. Akhirnya sebelum saya pulang, gandengan deh. Kan tempat tidurnya sendiri, tempat tidurnya sini sendiri. Tapi masih bisa geduk gandengan. Gandengan, salaman, maaf-maafan. Tapi kan karena stroke gak bisa ngomong. Lah kena stroke kan gak bisa ngomong. Kenapa pada waktu enak kita tidak memaafkan? Saya kalau tidak cocok dengan nyonya saya, didik, maafkan jeng, mas yang salah. Demikian juga istri saya, selesai. Ojo berlarut-larut terus. Ini keluar terus kortisolnya, jerut. Kena jantungnya, muncul diabetesnya, tulangnya keropos. Tapi begitu saling memaafkan, selesai. Kita senyuman lagi, kutang-kutangan lagi, tak ting. Saya sering sama nyonya saya. Habis senam itu sampai habis main golf ya, nyapu omah itu ya, nyapu omah ini, terus ambil kursi kudang-kudangan dewe, tak ting. Nah, siapa yang mau gembirakan? Enggak ada siapa-siapa. Malah info ini innalillahi wa inna mati semua orang. Kenapa? Lah lansia itu apa? Imunnya turun. Komorbid. Hipertensi, diabetes, gampang cemas. Banyak keluhan yang banyak, insomnia, sulit tidur. Kalau tidak diimbangi dengan membaca Al-Quran, tidak bisa. Tidak imbangi dengan zikir, nggak bisa. Obat terus, organnya sudah lemah, dikasih obat terus. Sampai 22 macam. Kemarin saya baru dapat info, obatnya 60 macam. Ya opo, saya ngobati 22 aja wis mendem saya. Kalau 3, 4, kalau sudah tua ya 3 lah. Ngatur tensi, ngatur diabetes, vitamin. Sudah. Ini sampai 10, 12. Kolesterolnya 3, sing ini 3. Coba. Jadi ibu-ibu di pasar ya jor-joran obat nggo kresek. Sampeyan obatmu piro, Bu? 5, aku 10. Sip. Ya gitu omongannya. Bangga dengan obat. Kenapa? Hatinya enggak diobati. Hatinya diobati dengan istighfar, zikir, sholat malam, baca Al-Quran, memaafkan, sedekah. Ayo kita ini berubah. Wong sedekah tidak selalu duit, wong pensiunan. Dulu tidak pernah kerja, sekarang mengharap pensiunan berapa. Tapi cobalah dengan senyum, berkata yang baik. Oke, inggih Bu, iya, insya Allah saya akan ikut. Ojo, ndak bisa. Sulit. Ada di sini sing sensian, tersinggungan, tapi tidak berani ngomong dimpet. Ya kena jantung mbek kanker. Kok nggak ada yang ngerasani lo mencap-mencep deh. Kaisok. Apalagi orangnya troublemaker. Bermasalah orang. Rapat ndak ada orangnya, tapi ada jenenge. Bu, rapat mbek iki ya, hari ibu. Iki ingin. Kaisok ambek om, kaisok resek iku resek. Omongane gak enak. Aku males, gak teko. Ini ndak ada orangnya, mek jeneng tok. Lah nek gundule ketok ngono ya apa? Lu buyar. Tapi kalau orang itu wise, orang itu gak gampang sensi, enak. HP-an, kok gak ono buyik yo, gak rame yo.
Beanen apa? Oh, beanen. Ayo, Bu. Diharapkan karena dia solutif, dia tidak pernah menyalahkan orang, dia selalu menutup kekurangannya. Problem solver orang itu. Setuju? Jadi bergairah, dinamis, menyenangkan. Ya, itu. Iki wis resek, gonane tas kresek. Mesti nek mule keri, jajanin tek kabeh. Ono mang. Di sini ndak ada, di pengajian lain. Nah di sini kan api-api. Gerak, jalan kaki. Wis ndak usah males. Oh jalan kaki. Ini sudah menyehatkan usus, mencegah kanker payudara, memperbaiki jantung, memperbaiki paru-paru. Fresh, stress release itu jalan kaki. Makanya kalau ada anggota mar'atus solehah, kok jalannya pelan, pandangannya lurus, gak tolah-toleh, iki stres. Tapi ada juga anggota mar'atus solehah, wis pandangannya lurus, jalan, terus awake tambah ngendek. Ini otaknya cemet. Namanya brain atrophy. Lah kabeh dipikir 17-an dipikir, pengajian dipikir, anak dipikir, tonggo, urusan sampah dipikir, atap jebol dipikir. Tapi lain sama mar'atus solehah Nurul Iman ini. Lillahi ta'ala, orangnya ikhlas, antara hati, ucapan, perilakunya sama. Melaku yang ngincelin. Yuk kita bersihkan hati kita yuk. Emosional data. Yuk kita baca istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk kita bersyukur 3 kali kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Padahal diingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia banyak mengeluh dan kikir. Yang bersyukur sedikit. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Bu, terus pun dengkule. Alhamdulillah Mbak Yu, tambah abuh. Alhamdulillah ya Allah, tambah abuh ya Allah. Wong baru abu, nek mata keluar, mulut gak bisa buka, isinya kanker. Kemarin anak-anak kankernya sak gini, mau dipotong sininya. Allahu Akbar. Coba bayangkan, kita seperti ini, alhamdulillah. Tapi ayo kita benahi, kita harus berubah, kita harus benar. Jangan malas olahraga. Dedeng. Psikologis, bersyukur dan berbagi, sosial, kumpul-kumpul, ada kegiatan apik, 17-an, pengajian, nanti hari ibu, ayo, kegiatan-kegiatan yang positif, kultural, nggak usah ego lagi, kita makin toleran, kita umat muslim, itu rahmatan lil alamin, yang non muslim tetap diajak, kan seneng kita ini, negara, persatuan, spiritual tidak hanya dekat, Allah cinta, Allah memuji, berkah turun terus. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kamu orang yang bertakwa dan beriman dan bertakwa, maka doanya Allah sungkan kalau tidak nuruti. Makanya ibu-ibu harus punya mimpi. Berilah saya kesehatan ya Allah, buang penyakit saya ya Allah. Berikan saya ahli ibadah ya, seperti Rasulullah. Ahli membaca Al-Quran ya Allah, ahli sedekah ya Allah, ahli berbuat baik ya Allah. Dan kalau engkau ambil ya Allah, berikan kemudahan, husnul khotimah ya Allah. Mimpi Allah tahu, cita-cita ada, tahu apa cita-citamu. Gitu, tapi harus effort, harus ada usaha. Ayo jangan males, lawan males, setan itu dibawa lawan. Next.
bersyukur, ya, bil lisan, alhamdulillah, bil kolbi, zikir jangan putus, bil arkan, sholat, bin amwal dengan harta, urunan. Makanya hati-hati dengan 3M. Mengeluh, males ibadah, males macam-macam, males berbuat baik, males menolong. 3M-nya medit. Pelit. Itu makanya solusinya adalah sedekah, menolong orang. Karena itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Itu implementasi dari takwa. Jadi ada masalah apapun, sedekahnya tambah. Wis selesai pelan-pelan. Karena itu puncaknya daripada takwa. Sosial intelijen itu. Entengan, ya, suka nolong, seneng. Wah, itu wis. Besok tamu Allah pertama kali. Ya, next. Bersyukur ultimate well-being, ujian, HUT, triliunan, kesehatan itu triliunan. Silaturahim, mewujudkan harapan, berbuat kebaikan, beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebaikan adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi panjenengan ini mulia, makhluk yang paling mulia. Dan manusia yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Karena dia ahli ibadah, ahli sabar. Seperti ibu-ibu persis. Sabar, disakiti sabar. Aku gak bisa Pak Agus, aku orangnya introvert, aku mesti gampang sakit hati. Maka kalau dirasani orang sakit hati, maka langkah yang pertama batukkan. Kalau panjang dipendem itu ngantem di jantung atau ngantem di sel bisa memunculkan kanker. Kalau nggak seneng, kalau tersinggung batukkan, karena batuk merangsang saraf parasimpatik sehingga jantungnya berdetak dengan baik. Jadi kalau diselasani tonggone, gak usah tersinggung, watuk ae nang ngarepe. Beres. Ya. Keberkahan saling tolong menolong. Next. Yes. Nih ya, next terus. Quran. Jadi mental health, ayo reinstall mental, ayo life rescheduling. Ayo kita benahi kehidupan kita. 3 pilar, kepada Allah dicintai, kepada sesama tidak ada musuh, saling memaafkan, kepada alam semesta ini kita menolong, menjaga. Ini iklimnya panas sekali. Kenapa? Menyebabkan apa? Imun turun, virus meningkat. Banyak dehidrasi. Dehidrasi itu paling berat, bahaya. Karena tubuh kita ini 3 yang penting. 1 adalah gerak, yang kedua minum. Lebih penting daripada makan. Ketiga adalah oksigen, ngomong. Jadi orang tidak gerak, itu gampang sakit. Orang nggak ngomong, ya cepet mati. Kan enggak. Ngomong, tapi yang baik. Nah ngomong yang baik itu apa? Istighfar, zikir, sholawat. Memuji. Yes. Oke. Ojo nggak bisa. Nggak bisa. Ruwet. Ya awakmu sing garokno ruwet iki. Next. Ayo. Nah, dia adalah tidak sakit dan tidak sehat. Ada warga kok dijak anggota, kok dijak omong kok ndak ngerespon. Stres. Tapi ada sing nggak ada yang ngejak omong, tapi ngomong dewe. Ini sing bahaya. Ini harus dirujuk. Itu namanya psikotik. Tapi yang banyak sekarang adalah bipolar. Kadang-kadang sedih dewe, kadang-kadang guyu dewe. Itu borderline, tengah-tengah. Next. Makanya healing ini penting, self healing. Itu penyembuhan diri sendiri. Tapi nek berat, boleh minta pertolongan psikiater, psikolog. Boleh kalau berat. Tapi healing, next. Apa self healing? Memaafkan. Ya wis gak apa. Wis tutup. Wis beres. Wis tak maafkan, healing. Bersyukur, alhamdulillah ya, aku sehat ya. Koncoku ono sing sakit, ono sing opname macam-macam, cuci darah macam. Kedua berempati. Iko sakit ya. Akhirnya kesana kasih support, kasih sumbangan, empati, bagus. Terus berkata positif tadi. Oke, yes, insya Allah. Mungkin berhasil. Oke, mantap. Syok, gak syok. Ya,
Kemudian self management, manajemen diri, ini bagus. Relaksasi, bagaimana? Ya di depan rumah, tarik napas, subhanallah. Kemudian stop, berhentikan, hitungan 1, 2, 3, 5 dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5, terus keluarkan. Pikiran kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Wis 5 kali, 10 kali aja. Nek pengen gerak ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Wis pokok gerak, ya. Itu namanya self healing. Kadang-kadang diajak mantu anak ke Banyuwangi, kemana pas ibu keluar bar subuh, keluar merenung sendiri, alhamdulillah. Terus suaminya sudah meninggal, mungkin karena omelan kita ya dikirim Al-Fatihah, ya Allah, kirimi Al-Fatihah, mungkin kesalahan saya, ya. Suami domeli terus, kan banyak orang dolim, ngomeli suami salah. Dia suami wis meneng kan wis ngalah ta. Sik diserang ae terus mundur. Serang mana mundur. Serang mana. Terus tembok gak iso melayu. Mumbul. Mati. Hati-hati loh. Ada sini yang suaminya sudah ndak ada. Yo iku sumbere. Anu panjenengan. Hai panjenengan janji harus jadi ibu-ibu yang soleha. Supaya besok diringankan bebannya. Menjaga mental tetap semangat, self confident, percaya diri, open mind, nanam kritik, positive thinking. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Realistic goal, tujuan yang masuk akal. Saya merawat ibu-ibu dengan kanker payudara, metastase liver, metastase paru, metastase otak. Terus enak, enggak nyeri, bisa pengajian, bisa nganterkan anak sekolah, bisa ke pasar. Satu saya tanya, Bu, ibu punya harapan apa, Bu? Pak Agus, nek bisa saya ya diberikan kesehatan sama Allah sampai melihat anak saya wisuda. Oh insya Allah Bu, mudah-mudahan ada mukjizat ya dari Allah. Bu tetap semangat. Sekarang anaknya di mana Bu? Anak saya masih TK Pak Agus. Terus saya ngomong, insya Allah Bu di TK ya ada wisuda kok, di TK ada wisuda ya. Insya Allah. Itu namanya unrealistic goal ya. Enjoy life, menikmati hidup. Kita ini pengennya sehat, panjang umur yang berkah, betul ya? Sukses, bahagia, ya. Menikmati hidup. Ada orang yang belum bisa menikmati hidup, padahal sukses bahagia. Rumahnya banyak, anaknya di luar negeri, punya pabrik. Tapi lain yang lencer bisa happy-happy, dia harus ke rumah sakit, karena harus cuci darah. Harus latihan fisioterapi, kan tidak bisa menikmati hidup. Makanya sehat ini menikmati hidup, ke masjid, ikut pengajian, jalan sehat, kok ono pecel rame enak mampir, alhamdulillah. Saya gitu sepedaan, ada tawa enak, mandek, ada pecel enak, mandek, menikmati hidup. Karena saya makanannya itu dulu apa? Kok bisa gini? Pernah kerungu grontol. Grontol, tewul, entep, itu makanan saya. Jadi dokter ya. Ada teori terbaru. Ternyata makan yang bersih-bersih, ibu hati-hati, jangan terlalu bersih. Itu memicu penyakit. Kenapa? Karena tidak kenal dengan kuman. Ada teori terbaru namanya gut brain microbiota. Jadi panjenengan nek makan sayur, ono uler-uler titik, itu lebih bahagia daripada panjenengan makan daun yang bersih, yang enggak. Makanya sekarang banyak penyakit autoimun. Kenapa? Enggak pernah bersentuhan, enggak pernah main pasir, padahal di situ ada cacing, ada bekecot. Itu tubuh ini memberikan reaksi, membuat antibodi. Tapi enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Makan sih. Jadi makanan junk food, pizza, Kentucky, dan itu justru membuat mental kita kurang bahagia dibanding kita makan apokat, pencit, jadi rujak dan gado-gado. Itu makanan yang membuat mental kita bahagia. Iya, makanya panjenengan kalau beli sayuran yang di melijo, karena itu panjang wis nulung orang, BE itu
ada ibu-ibu yang panen terus didol di situ, jual melijone ya dapat untung panjenengan dari itu. Terus panjenengan dapat bahagia. Kenapa? Nah di situ kadang-kadang gak bersih karena dia pakainya pupuk alami, enggak pupuk kimia. Pupuk alami sehingga kadang-kadang ono bolong dan lain sebagainya, ono kerowak-kerowak. Ternyata itu yang membuat bahagia. Ini penelitian ilmiah. Jadi perut ini kalau diisi kuman, makanya kalau orang terlalu banyak antibiotik, kumannya tidak ada, dia malah berisiko sepsis. Karena yang muncul adalah virus dan jamur. Makanya orang sing rodok kemproh-kemproh titik, itu lebih sehat. Kan ada ibu-ibu yang perfeksionis, kudu bersih, kudu ngene, sehingga anake spray rodok gak halus ngono misalkan ngene sakit hati, ini gak dikorai sakit hati, itu yang menyebabkan imun kita turun. Biasa aja, enggak apa-apa. Gak usah terlalu perfeksionis. Pencit, ambil pencit red, terus diumbang ini dok dicapot. Itu justru yang sehat. Kadang-kadang ada orang khawatir, ya apa, dirubung laler tak enggak? Mau ditutupi tak enggak? Tutupi, khawatir. Jadi kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu sumber daripada penyakit. Kayak Allah ini gak berbuat. Allah itu mengelola semua seisinya, sebumi ini. Kuman, virus, barang. Makanya kalau orang sakit, kenapa jangan putus asa? Allah melihat, oh kamu tak usaha sakit, kamu usahamu oke, berobatmu bener, hatimu sekarang bisa menerima, doamu sungguh-sungguh. Ya virusnya di-stop sama, stop. Lah sing buat COVID moro-moro hilang itu siapa? Allah yang nyabut. Kuman ya gitu, makanya orang sakit kanker aja putus asa. Kalau dia betul-betul ikhtiar, betul-betul sungguh-sungguh, sedekahnya banyak, Allah yang merintahkan, stop. Berhenti kamu, tidur. Selnya tidur. Jadi dia bertahun-tahun hidup dengan sel kanker, tapi selnya kanker tidak bergerak. Nah ini stadiumnya awal mangkel. Kok ya apa ya nek kemo, kok ya apa ya sinar, kok ya apa ya obate. Oh belum dikemo wis muntah. Belum dikemo, Bu besok kemo. Kemo ini dorong kok muntah-muntah. Mindset. Kalau mindsetnya positif, tidak ada yang takut dengan sesuatu makanan. Jangan disalahkan makanan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Makanan yang berbahaya, itu kalau dia makan, tidak ngajak koncone. Itu yang bahaya. Gak tahu nelaktir koncone, itu yang bahaya. Wis satu tok itu. Tapi kan nelaktir koncone nggak mungkin. Oh makan soto jeroan dipangan wong limo, ya mesti dibagi-bagi. Kolesterolnya ya koncone sing munggah. Kan gitu. Kan gitu kan dibagi. Lah nek panjenengan rajai sendiri, ya sendirian kena. Makanya sedekah itu as-shadaqatu daf'ul bala, mencegah dan kenapa? Kamu membahagiakan orang lain. Orang lain bahagia, mendoakan kita. Netral semua penyakitnya. Tapi nek panjenengan pelit, waduh. Tunggu aja nanti mesti sakit. Kenapa orang pelit? Ada bagiannya orang lain tidak keluar. Karena mau nitipkan kepada orang lain. Oh nih, titip duit orang ini tak titip sama. Kamu harus mengeluarkan zakat yang kecil. Ini tidak dimakan sendiri. Numpuk. Ini haknya orang lain. Allah yang ngambil. Dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Sepeda motor hilang, kebakaran, kompor meletus. Keluar rumah kecemplung got, ketiban genteng, kena paku, keserempet becak, gitu bisa dijambret, bisa. Karena ada katutan haknya orang lain. Tapi kalau dia keluar, dicegah sama Allah. Selain dia bahagia, ini miliknya orang lain sudah keluar. Kamu tak jaga sama. Itu dahsyatnya sedekah. Next. Terus, ini gat tadi ya. Nih junk food. Ya, hati-hati. Tapi kalau ikan, ya, ikan teri itu bagus sekali. Omega 3-nya untuk otak bagus, kalsiumnya tinggi untuk lutut-lutut bagus. Asal jangan yang asin. Kalau yang asin ada nitrosamin, itu pemicu kanker nasofaring. Teri itu isinya kandungannya melebihi tuna dan salmon. Dan itu murah, di pasar juga ada. Apalagi tambah putih telur, mesti sehat panjenengan, kuat mesti, albuminnya tinggi. Teri.
Apalagi diteri tonggone. Itu lebih. Ini, apokat ya. Next. Sayuran. Jadi penyakit ini bahaya. Next. Ya, ada alarm. Ada alarm, gampang. Alarm itu gampang, tanda. Perut yang normal kan kerucuk, hilang, kerucuk, normal. Kerucuk. Ya stres. Kerucuk, bret, mentret. Iya ada. Suara paru-paru kok ngik, asma kemungkinan. Grok, bronkitis. Ada infeksi di saluran bronkus. Nek COVID ya apa bagus, ndak iso napas. Nek badai situ kain. Batuk ya gitu. Batuk pernah yang anak-anak kung itu kinggus. Batuk 1000 hari. 100 hari ya, batuk 100 hari, kinggus namanya. Itu penyebabnya virus. Batuk kok grok di sini, bapaknya perokok. Ada sing batuk sing badannya kecil tapi batuknya di dalam. Hati-hati TBC. Kok batuk lebih 2 minggu, kok badannya tambah kurus, nafsu makannya enggak ada, periksa sputum, kemungkinan TBC. Tapi ada ibu yang batuknya ngene tok. Iki duwe entek. Wis jelas sih. Iki blonjo-blonjo amblas kabeh, entek kabeh. Brambang, Lombok, merica barang entek ngene tok. Nek gak iso masak kan tek kabeh. Dikai watuk langsung kompore mati, pet. Next. Tanda-tanda iki batuk keluhan. Jari-jari ya gitu. Makanya dengan zikir. Karena ditanya, jari-jarimu untuk apa? Berzikir ya. Untuk berdoa. Ya. Untuk saya meriksa pasien, buat resep, nyuntik. Bu, kalau gini itu tandanya apa? Kamu itu mesti enggak nurut sama mama, enggak nurut. Marah. Kalau gini, ngawe. Masa ada orang, Rinio, ada ndak? Ya tambah Melayu, wong kon rene kok tangane ngene. Melayu kan, wong diseneni. Rinio. Nek Rinio ya mesti ngene. Nek mempersilakan mesti ngene. Monggo pinarak. Ada ta mempersilakan. Bu, monggo mlebet Bu, monggo pinarak Bu. Nek gini. Apa itu? Saya sebagai dokter mesti ditanyakan, nyontek enggak bisa membeda-bedakan, harus sama. Kadang-kadang kan membedakan. Wong swasta, duitnya banyak, di ruang VIP. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, disuruh Pak Dokter nyontek. Tolong bokongnya dipelorot sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cus, gak sakit. Kan ada teorinya untuk nyuntik supaya enggak sakit. Itu kan pertama jarumnya ditutulkan dulu. Dia kaget. Ini terus gitu. Gak sakit. Tapi kadang-kadang langsung duos gitu. Nah, kadang-kadang orang BPJS. Kayak BPJS gini, ayo katokmu pelorotan gitu. Makanya kadang-kadang suntik di puskesmas gini. Aduh, kok loro? BPJS gak gelem loro. Ditanyakan sama Allah. Allah itu maha adil. Maha adil enggak Allah? Adil. Di sini enggak dibales, nanti di akhirat dibales. Cara berjalan. Kok ada orang jalannya miring kiri. Iki utangnya akeh. Makanya nek utangnya banyak, ya harus kerja keras. Golek rezeki terus sedekah. Jadi jalannya ya seimbang, ya utang yo bayar, ya utang yo bayar, ya utang yo bayar, ya utang yo bayar. Ayo, next. Minum vitamin, mineral. Kenapa? Sudah enggak cukup. Dengan senam tok enggak cukup, harus ditambah. Tapi yang penting bukan vitamin tapi mineral. Kenapa yang keluar itu mineral? Keringetan itu mineral enggak? Nek gak percaya,
dilaten. Nek senam habis gobyos mesti asin. Makanya jangan anti garam. Ludah itu mineral, kencing itu mineral, buang air besar itu juga mineral. Termasuk kita ini pada waktu kecil anak-anak mesti umbelen, itu mineral. Makanya nek umbelen itu aja dilap dulu, dilaten. Mesti asin. Makanya jangan anti garam. Tapi jangan berlebihan garam. Makanya ibu-ibu nek seneng nasi goreng, ya kadang-kadang wongi saking banyak pelanggan kadang-kadang nggak kelamben. Terus cedak ambek wajane itu. Ibu kok ngerti, Pak, gak usah uyah. Nek napa, Bu? Lah keringetmu wis notos kabeh. Ya. Jadi mineral yang paling banyak apa? Air zam-zam. Makanya yang umroh haji banyak air zam-zam dibagikan bagi yang sakit itu. Mineral itu membuat sel lebih kuat. Daya tahan tubuh meningkat. Yang berkekuatan terhadap sel itu air mineral. Kayak zam-zam itu kenapa kok tambah seger? Karena mineralnya tinggi. Kedua adalah air degan. Itu mineralnya juga tinggi. Belum lagi asam aminonya tinggi, degannya sing kelamut-kelamut itu. Ojo sing klopo, nek klopo ya untumu remuk, ya. Sing di sini itu asam amino itu membantu lutut sing kering itu loh. Ada tahu lutut sing kering? Kalau sholat kotak. Terus sampai disuntik, iya ada sini yang pernah suntik. Makan degan, sing kelumut-kelumut. Itu bukan siwalan. Terus kolang-kaling. Kalau saya begitu keletek-keletek langsung kekil, Bu Ulfah rungkut 2 piring, 2 mangkok. Dimakan, aja dioser-oserno iki. Dimakan. Oke, kekil dioser-oserno kene enggak apa-apa, makan. Kalau ibu perbanyak sop ceker. Kan ceker ada di pasar itu. Seprapat kasih air, kasih bawang. Wis. Kalau kaki linu-linu geringgingan kacang hijau 1 gegem digodok, umup, dimatikan, airnya diminum, enggak usah gula lagi. Kemudian air mineral yang tinggi, yang bagus, itu adalah air hujan. Air nanti nek musim hujan pertama, ibu-ibu almaatus itu keluar rumah terus ngene. Ya. Yang keempat baru air kemasan ini. Next. Mas. Nah, sel bentrok kalau kita makan haknya orang lain ya. Sel bahagia seperti ibu-ibu, sel mengkeret ini tadi mikir kabeh. Mengkeret, otaknya mengkeret. Pikirannya apa? Apa? Levernya mengkeret, serosis. Itu dari pikiran. Nah, sel bergairah itu bagus, tapi kalau bergairah lihat medsos, maka itu mengurangi kebahagiaan. Next. Nah ini, manajemen stres, ini terakhir tak ajari sebelum kita diskusi nanti. Hidup pasti stres lah. Kalau enggak pengen stres ya mati aja. Mesti kita hidup ada stres. Makanya itu pegangannya harus Allah. Backingannya harus Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, anak, ekonomi, penyakit, semua blek satu rumah. Begitu sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Allah janji pasti tak berikan jalan keluar. Tidak cukup itu, tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Stress release, ada kan. Naik bis kemana, spiritual healing, mengunjungi 5 wali atau kemana ke ojo nang Kenjeran, mambu iwak asin, ya, Banyuwangi, Batu, sing cedek, stress release. Iya, ibu seneng, penting, ya. Terus apa ini? Activity, kegiatan, ojo di rumah, tambah depresi. Kemudian menolong. Oh, ibu-ibu kok gak ketok ya? Ternyata sakit. Ayo, kunjungi. Dibawa kenapa? Dikasih semangat. Gitu loh. Kan kita ini bisa sakit semuanya. Dokter, perawat, bidan bisa sakit enggak?
Lah dokternya perawatnya bidannya sakit-sakitan. Ibu sakit ngapa? Terus perawatnya ngomong, "Dok, sing sakit ngomong, kula linu-linu." Terus perawatnya ngomong, "Kula piyambak nggih linu-linu." Nah, terus apa sing ngobati? Ya. Saya kan pernah di Puskesmas itu. Dulu, makanya orang itu enggak usah takut. Allah itu janjinya mesti tepat. Ini ada cerita. Ini ya, kita harus berbuat baik itu. Nek berbuat baik niat dicatat 1, nek kegiatan 2. Tapi kalau kita berbuat jelek niat enggak dicatat, tapi berbuat jelek 1 kena. Orang ini kerjanya mancing, cari lele untuk makan anak istrinya. Saya dapat pulang lewat kampung, dapat 3, ketemu preman. Dari mana kamu? Mancing, cari makan, cari lauk untuk anak istri saya. Apa dapatnya? Lele. Mana? Tak ambil. Loh, ojo, nanti istriku sama anakku enggak makan. Loh, kamu dia apa ya? Aku preman nih. Kamu gak nurut tahan dulu sampean. Akhirnya dia takut. Ya wis, karena takut dicederai. Tak kayak noy, dikasih ke preman itu. Tapi dia terus balik badannya ini. Ya Allah, tunjukkan keadilanmu. Dia enggak ngomong, ya Allah, balaslah orang itu. Enggak, mek ngene. Ya Allah, tunjukkan keadilanmu. Orang yang bawa lele tadi di jalan kepatil. Kepatil. Terus dipatil lele itu kan keluar darah. Keluar darah. Apa terus bahasa Inggrisnya merkunyoh. Merkunyoh itu ya keluar cairan gitu. Terus ini diobati betadin, enggak sembuh-sembuh, akhirnya biru. Wedi kok cekot-cekot sakit biru kan bahaya ini. Iso infeksi iso bahaya. Dia bawa ke Puskesmas. Dokter, ini kenapa tangan? Loh kenapa? Kepatil lele, tapi dia enggak ngomong. Kepatil lele kok gini? Sudah dikasih apa? Ini. Waduh kok biru gini. Ini ketokane harus diamputasi ini. Karena kalau enggak gitu naik terus. Ini bahaya. Oh gitu dokter. Kalau diobati enggak bisa, bahaya, infeksi. Oh, ya wis diamputasi ya, enggak apa-apa. Pak dokter dipotong, diamputasi itu dipotong. Waduh enggak bisa, jangan di sini, di rumah sakit. Ini kan Puskesmas, khusus pusing, keseleo, masuk angin. Nah ini model ini enggak bisa, enggak ada alatnya. Alatnya harus khusus. Saya ada geraji, tapi gerajinya kayu. Mau tan enggak kamu? Enggak mau, ya ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Ke dokter ortopedi. Loh, kenapa ini? Waduh, kena tulangnya ini harus potong ini. Ya, dipotong dokter, potong di sini. Ternyata enggak tambah kering, naik ke atas, sini, naik ke sini. Loh, kok enggak sembuh-sembuh? Terus ditanya ketemu koncon, kenapa mas? Aku malak orang, gini. Loh iya tak? Mengapa kok putul gak waras-waras? Golono, minta maaf kamu. Cari deh ke pasar, mas, ketemu di jalan. Loh apa mas? Ya aku mari jalui lelemu terus aku dipatil ngene terus loro infeksi terus sampai ngene. Aku maaf ya, sorry ya. Mohon maaf ya. Ya wis, tapi ojo diulangi lagi. Mandek lukanya, kering. Nah, untung kok ketemu. Lah kayak orang ini pergi, orang ini mati. Terus naik kemana? Ke sini. Terus kemana? Mati. Itu pentingnya jangan sampai menyakiti siapapun. Jadi begitu nanti pulang, pacarnya ketok suaminya langsung pegang tangan nih. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Wes itu kaget ya enggak apa-apa. Tapi ini jalan keluar untuk kita mencari kesembuhan dan kesehatan. Ya, terus happy, bahagia seperti panjenengan sekarang. Endorfin meningkat, sehat dan sukses. Alhamdulillah, enjoy life, menikmati hidup, maintenance, istiqomah. Ini berat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Aqaf. Turun lagi surat Fusilat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turunkan, malaikat turun, bisikkan kepada ibu-ibu mar'atus solehah nurul iman ini. Jangan bersedih, jangan berduka. Surga tempatnya sesuai dengan janjinya Allah. Istiqomah dalam apa? Ketakwaan, takut kepada Allah. Sekarang ini masih banyak yang takut sama KPK. Kedua takut sama BPK,
Yang paling parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Ketakwaan, kesabaran, ya, berarti kesabaran, kedisiplinan, ya. Kemudian kedermawanan, kebersamaan, ketulusan, ya, kekompakan, enggak gampang, keikhlasan, ya. Kemudian kreatif inovatif dunia banyak, jangan lupa kreatif inovatif akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Qur'an. Kalau bisa sampai di sini terus, stres mesti ada lagi, ya, karena kehidupan pasti stres. Tapi kalau orang tidak ada stres, tidak ada semangat. Tapi kelola stres itu menjadi, makanya harus punya mental sukses, optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari dibuka tanya jawab, ya, silahkan yang mau tanya bagaimana. Jadi sukses itu akhlak, ya. Dunia akhirat itu akhirat dulukan, maka dunianya akan ikut. Tapi kalau dunia tok semu, makanya jadi orang satu pesan saya, ojo gumunan. Tidak usah gumun, semua titipan. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, tidak usah mengeluh, tidak usah nyalakan si A, si B, si C. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Begitu panjang nyelek kena orang, baik dalam hati maupun ucapan maupun tingkah laku, pasti kena dirinya sendiri. Paham ya? Dan ojo gelonan, kecewa, karena tergantung dari diri panjenengan sendiri. Tergantung dari panjenengan, ojo kecewa, jangan kecewa. Semua rubahlah, Allah Maha Pengampun. Ya, tadi scoring dan mapping. Ketiga, ojo guyonan. Jangan dibuat main-main hidup ini. Ada pertanggungjawaban. Makanya orang tua saya pesen, le sakarepmu konang dunia ya opo. Jangan lupa, besok di akhirat ada pertanggungjawaban. Makanya pesen yang banyak, le banyaklah moco selawat. Ya, karena itu yang dapat rahmat dari Allah. Bukan dari sholatnya panjenengan ini belum mampu untuk panjenengan membawa ke surga. Rahmatnya Allah. Ya, makanya baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kita yang mengharapkan syafaatnya. Ojo males maca sholawat. Ayah saya almarhum, mbah saya selawat. Karena kita ini hidup mesti ada masalah. Dalam hadis qudsi disebutkan, kamu akan mendapat pertolongan dari Allah kalau kamu melakukan 6 hal. Satu adalah memakmurkan masjid. Oke, ibu sudah oke. Ini mendapat pertolongan. Kedua, qiyamul lail. Sempatkan 2 rakaat. Ya, terus witir. Ketiga, bersedekah. Keempat, suka menolong. Sosial intelijen disebutkan 2 kali. Kelima, perbanyak sholawat. Keenam, seringlah berwudu. Bukan hanya kalau waktu sholat saja. Pas kencing, ya wudu. Barangkali keluar dari kamar mandi, anaknya yang di luar. Bunda, aku mau ujian, Bunda. Aku doakan kondisi suci. Bunda, aku sedang mau tes ini, mau ini, mau ini. Bunda doain, Bunda dalam kondisi wudu. Itu 6 itu diingat-ingat. Panjenengan sudah dapat 1 ini. 2. Tahajud 2 rakaat, oke, sudah. Saya berusaha 6-6-nya juga, bersedekah, ayo, yang pelit-pelit juga. Ringan tangan, perbanyak sholawat, seringlah berwudu. Terus di antara 6 kalau bisa semuanya hebat. Saya 1-2 aja sudah. Sholawat itu panjenengan panjenengan kondisi apapun, tetap diterima. Tidak usah pakai wudu-wuduan, terima. Ya, tetap diterima. Jadi sholawat itu dahsyat sekali. Pasien saya kena kanker pankreas. Tak kasih obat yang top, tidak bisa, mulet aja. Tak istighfar, zikir, baca sholawat, tertidur. Begitu tak bimbing zikir, itu langsung nyerinya berkurang. Kalau menyebut nama Allah, itu langsung selnya itu keluar yang positif semua. Sel yang kotor, yang jahat-jahat tadi itu mandek semuanya. Makanya istighfar itu dahsyat sekali. Perintah Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, diampuni segala dosanya, dijauhkan dari siksa api neraka. Setan putus asa dengan istighfar. Sayangnya banyak orang Indonesia ini
Setannya sudah ada, karena banyak yang sudah di setan ya. Ayo silakan tanya jawab. Saya tak minum sih ya. Aku bangga loh ya, liburan kok ada pengajian ini, top ini. Alhamdulillah. Ayo Bu, diminum. Jangan lupa enggak minum. Ojo digomule, ayo. Ayo, tanya, bebas, konsultasi bebas. Waalaikumsalam. Mana? Ibu mana? Oke. Nah. Saya sudah usia 60 tahun. Alhamdulillah sama dengan. Alhamdulillah. Vitamin apa yang saya minum dokter? Terus apa konsumsi kalsium apa juga untuk dikonsumsi juga? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Menurut Profesor Sudarso almarhum mantan rektor UNER, B kompleks vitamin C, tapi yang dosisnya yang secukupnya, yang ada di toko-toko obat yang kecil, ya yang bijian. Yang satu nek gak salah harganya ada itu isi 100 itu kalau enggak salah sekarang piro ya 10.000 tapi piro. Ya IP ya. B kompleks vitamin C. Kalek boleh kadang-kadang. Kalau kalek pokok minumnya harus banyak. Daripada khawatir itu lebih baik susu. Susu sama teri tadi. Kaleknya dari yang original, yang dari natural. Tapi kalau ada persediaan kalek apa vitamin C banyak itu kalvit apa itu ada kalvit itu loh apa namanya sih. Nah itu boleh ya, tapi tidak usah saben hari, 2 hari sekali, harus tambahan ya, harus tambah. Tapi yang lebih penting pokok kalau sudah di atas 50 tahun salah satu minumannya harus ada susu masuk, termasuk Anlin, Ensure, Entrasol, Hilo, terserah mau susu etawa boleh, mau susu sing asli boleh, silakan apapun. Tapi kalau ada diabetes ya mesti diabetasol, ya kan? Kalau ada. Tapi susu, ya kalsium. Kalau saya khusus ibu saya khusus culture, ya culture itu dari makanan laut, ya dari import memang ya. Ibu-ibu saya 89 tahun, ya kemarin 88 terus 17 Agustus kemarin 89 sudah tak rayakan. Itu dulu tidak bisa jalan, saya berikan kursi roda, saya konsulkan dokter spesialis rehab, dikasih obat 1 pil gini 600.000, 1 pil 600.000. Kalau untuk kanker 1 pil 1 juta, 1 pil, ya. Jadi nek bisa cocok sakit, kita saling mendoakan mudah-mudahan sehat. Ya itu tadi jangan malas olahraga. Nah kalau namanya culture itu ada itu 2 dikermus koyok makanan, tapi isinya dari bahan-bahan laut. Ya, luar. Tapi kalau di sini ya yang banyak kalsiumnya ya itu tadi, teri yang gampang itu kalsium. Kalsiumnya teri itu kalsium tinggi sama omega 3. Kemarin ada orang kakinya abuh, mau diperiksakan ternyata dimakani teri 2-3 hari amblas silang. Ya, teri itu, Pak. Oh, jangan yang asin tuh ya. Jangan yang asin. Yang asin itu sudah ada nitrosaminnya, ya. Terus yang terakhir apa? Minta apa tadi? Yang terakhir apa? Buah harus ya, buah. Saya tanya, buah apa yang paling jujur? Ayo, buah apa yang paling jujur? Cepetan. Buah yang paling jujur, manggis. Ya, manggis itu dilihat kalau belakangnya daunnya 6, mesti dalamnya 6. Ya, bukan. Ya. Buah yang paling galak itu adalah naga, ya buah naga itu galak itu ya, buah naga. Ya. Tapi makan sayur buah yang banyak. Pisang itu bagus untuk semua kecuali yang cuci darah. Jangan dikasih pisang karena kaliumnya tinggi, ya. Itu aja. Tapi untuk ibu yang bagus apa? Apokat itu bagus. Makanya saya sekarang mulai menanam apokat, pengen membuahkan itu, ya. Apokat. Tapi yang standar itu pisang sama pepaya. Ya. Saya nanam pepaya 40 pohon, saya bagikan ke warga. Jadi kalau berbuah mesti saya keliling. Saya enggak iso ngising itu tak kei kabeh, ya. Sama timun. Timun itu saya mas keliling, tadi saya ngamuan tak kayak timun. Ya gitu ibu sedekah harus lewat gitu. Kalau darah tinggi itu timun sama seledri, ya. Kalau
livernya ada masalah, suka mikir itu temulawak. Tapi kalau GERD, lambungnya itu temulawak putih. Ya, kemarin aku ada temulawak putih tak bagi-bagikan, ya. Kunir, jahe, serai, itu bagus semuanya itu. Ibu, zaman dulu kan ada, cuman ojo berlebihan. Itu kita itu punya manfaat obat tradisional, tapi kadang-kadang nggak aturan minumnya. Keladi tikus, terus apa? Kan harus ada porsinya. Dulu ada buah merah, pernah dengar buah merah? Terus bajaka, berlebihan, padahal ada dosisnya. Nah disitulah kita harus penelitian, riset. Nah riset itu butuh duit. Kita ini kekurangan duit, itu masalahnya di situ. Tapi yang sudah ada di Depkes, BPOM, temulawak, kunir putih, ada itu sudah. Ya, jahe, lengkuk serai itu untuk yang sulit, lendirnya sulit keluar. Serai itu untuk pernapasan. Ya, nah itu. Itu ya Bu ya. Oke ya, oke satunya. Ayo. Yang itu belakang itu. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana mungkin belum pernah menanyakan. Kalau orang batuk sebelumnya kan sehat ya, tidak ada dahak yang di dalamnya. Ya. Terus kalau batuk itu kan ada yang dahak sedikit, banyak, ada ini juga. Proses terjadinya dahak di dalam tubuh itu gimana? Radangan. Jadi refleks dari sesuatu ada yang masuk, keselep, kuman dan itu tubuh berusaha mengeluarkan. Jadi batuk itu satu refleks mekanisme untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di paru-paru kita. Nah kalau yang masuk virus, berarti tubuh mengeluarkan antibodi, terjadi peradangan, jadilah lendir. Ya, lendir itu ada yang putih biasa, ada yang kuning, ada yang hijau. Hijau itu sudah berarti sudah ada infeksi, ya biasanya itu TBC, biasanya pneumonia, itu hijau, berarti perlu antibiotik, perlu ada bakteri yang luar biasa. Tapi kalau putih, berbuih itu bisa alergi, bisa. Jadi ya kan, dokternya nanti yang tahu, ya. Kalau ada panas, kuning, itu berarti ada infeksi, butuh antibiotik. Tapi kalau dia mungkin dari asma, mungkin alergi makanan, mungkin alergi terjadi antibodi, makanya dinetralisir dengan air putih atau air hangat, ya. Karena reaksi imun itu antigen antibodi. Makanya ada yang makan nasi goreng ada udangnya, itu bisa alergi sampai shock. Bahaya itu. Lah kenapa antigen antibodi imunnya turun? Nah, bagaimana imun turun? Itu karena ada stres yang tinggi, itu semua sistem imun turun. Tua, usia tua, dan lain. Terus tidak pernah bersentuhan dengan barang-barang. Terlalu bersihan. Kan dia tidak pernah bersentuhan. Tidak pernah ada reaksi antibodi. Ya, itu. Jadi reaksi radang itu, Bu. Jadi radang itu tadi. Dilihat, kalau batuknya kok terus-terusan, kok ada sesek, ya berarti ada alergi nih. Ada sesek, ada alergi, reaksi. Tapi kok batuk disebabkan oleh ada panas, terus lendirnya kok kuning hijau, ada infeksi ini. Infeksinya bisa bronkitis, bisa pneumonia, bisa TBC. Nah ini batuknya 2 minggu lebih, badannya kurus, makanya enggak mau, periksa sputum. Kalau batuknya baru 2-3 hari, ya infeksi biasa, kasih antibiotik, sama minum air putih. Juga batuk penyebabnya bisa gorengan, makan tempe, goreng, roti goreng, apa-apa, pas imunnya turun, seri, nah itu membuat peradang. Makanya imun turun itu biasanya gebres-gebres, tenggorokan seri, gatel-gatel, ya di badan, mencret, itu imun turun, sering mencret, itu bisa imun turun. Kalau bojoku yo, ibu-ibu ngomong bojoku yo gatel-gatel di selakangan, itu bukan imun turun, tapi gak tahu ganti katok, ya. Itu karena jamuren, jadi harus beda-beda. Gatel di kelek, jamuren, hati-hati, jamuren. Imun turun yang muncul apa? Jamur. Makanya kalau orang kena kemoterapi, harus ditambahi obat anti jamur. Nah jamur itu bisa di tenggorokan sini sampai ke usus.
Nah, itu tak harus tahu. Nah, dokter yang tahu. Makanya jangan ngobati sendiri. Oke. Jadi kalau batuk-batuk itu normal, bagus. Tadi batuk yang khas ya, Pak? Apalagi ada bapaknya ini. Aku gak eno kopi. Gulonin teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, yang tadi itu autoimun atau sirosis, dan saya sama suami saya itu sirosis mulai tahun 2014 dikarenakan waktu itu tahun 88 itu donor. Ya. Bukan transfusi karena kecelakaan itu, sehingga tahun 2014 diketahui kalau sirosis. Saya sendiri setelah pandemi saya kena COVID, saya juga kena autoimun dari sel tes anak lebih tinggi dari rujukan saya. Yang saya tanyakan, yang satu autoimun, nggak boleh makan gluten, dokter. Seperti mie, gluten terigu, mie, olahan susu, keju, semua itu, ya roti-roti itu. Tapi saya, ya seperti yang diterangkan oleh dokter tadi, ini penyakit dari dirinya sendiri. Saya sempat lemes, pernah lemes, keringat dingin, tapi saya tidak pernah saya rasakan kalau saya itu sakit. Begitu lemes-lemes, langsung saya mandi, langsung saya minum air hangat, saya berangkat ke masjid. Seperti apa itu harus saya perangi dari diri saya sendiri. Ini pengalaman ya, saya sharing atau pengalaman ya. Terus waktu itu saya ini, wah saya nanti ditunggu sama orang masjid. Saya harus gerak, saya harus semangat. Tidak saya pikir bahwa saya itu tidak sakit. Itu saya jalankan semua sampai kemarin itu yang waktu haji, barang jumroh segitu panjangnya, segitu jauhnya. Tapi saya tidak memikirkan kalau saya ini sakit, langsung jalannya itu semangat-semangatkan seperti orang. Itu. Yang nomor 2, suami saya itu sirosis, di samping obat dokter ya, dari recover itu seumur hidup, dokter Purnomo Budi. Saya punya pengalaman kalau sakit emah atau apa itu dikasih temu putih. Jadi kunyit putih sama temu putih beda. Ya. Kalau temu putih itu yang pahit dan ada temulawak itu saya blender. Jadi seperti terus foto itu diambil airnya. Terus kayu kuning dari Kalimantan. Alhamdulillah kalau misalnya merasa lemes atau apa, saya suruh mandi langsung berangkat ke masjid. Insya Allah sampai sekarang alhamdulillah kita ya harus sehat-sehat. Amin. Jadi liver itu ada hepatitis A itu karena tak ceritakan ini. Hepatitis A itu karena kecapean, ya. Banyak kena hepatitis. Biasanya anak-anak itu jajanan. Itu 95% self limiting, sembuh sendiri. Mana ibu ojo kecapean. Makanlah, ojo anti gula. Nah, ibu takut dengan gula, makanlah kurma dan madu. Itu tidak akan mempengaruhi kadar gula. Ya, jelas ya. Nek B itu dari injeksi atau dari hubungan seksual tapi bukan dari pasangannya, orang yang jajan-jajan. Itu virusnya bisa masuk. Kalau C itu dari transfusi. Ya, transfusi. Lah B dan C itu ralira ke sirosis. Kalau sirosis ini nanti mengecil, maka kalau terus akan membesar jadi hepatoma. Ya, larinya ke sana. Nah, makanya itu tadi benar kena putih-putih didiamkan. Tapi tadi pengobatannya holistik. Fisik diobati dengan ikhtiar dokter Purnomo Budi itu ahlinya liver, psikologis, tani acceptance tenang, tidak denial, angry, bargaining, depresi, acceptance. Yang bahaya itu ngelewati depresi. Ojo diem, ojo putus asa. Tapi acceptance, ini tawakal. Aku ngerti sakit, aku sedang diuji. Tapi berilah kesempatan ya Allah, aku untuk ikhtiar. Nah dia coba, ikhtiar. Acceptance, tapi dia seneng, tidak akan marah-marah dan lain sebagainya. Marah-marah tambah dimakan sama penyakitnya. Ketika sosial dia kumpul apalagi kumpulnya ke masjid, rumahnya Allah, doa-doanya mesti insya Allah dikabulkan ya. Kemudian kultural, dia egonya diturunkan, dia dapat saran dari istri dan lain, dia diterima dengan baik. Spiritual dia tahajudnya oke, ngajinya oke, ya selnya dorman. Semoga tantangannya bagaimana kalau gitu, istiqomah ya, istiqomah dalam kebaikan. Nah sistem imun juga demikian, banyak dibuat dari sendiri, stres-stres sendiri, ngarang-ngarang sendiri, sehingga dia psikosomatik. Shopping dokter, dia ganti-ganti dokter. Karena penyakitnya dibuat-buat sendiri. Kalau mindsetnya ini dirubah, aku nggak apa-apa, aku harus sehat. Tapi jangan berlebihan.
gak apa-apa, wis gak ono penyakit itu sombong. Hati-hati. Bedanya self confident sama over confident itu bahaya. Jangan over. Positive thinking bagus, tapi overthinking itu bahaya. Ambisi itu bagus, begitu ambisius itu bahaya. Kamu menghalalkan semua cara. Tapi ambisi boleh, kamu punya semangat yang baik, boleh. Anak-anak ambisi, tapi jangan ambisius. Kamu jelekkan temanmu, memfitnah, terus itu enggak boleh. Pokok yang berlebihan itu enggak boleh. Apa? Overweight, kegemukan itu ya beresiko. 33 penyakit menunggu. Pokok over itu enggak bagus. Proporsional. Nah, imun tadi. Terus ini tadi mindsetnya positif, yakin bahwa semua itu dari dirinya. Aku harus sehat, aku enggak ada apa-apa. Ngomong sama Allah. Makan ya gitu, ya Allah tambahi kesehatanku dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Ini sudah nyiapkan. Tapi kalau takut, kok ya opo, kok kolesterolnya ya opo. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik terus. Karena pikirannya negatif. Hati-hati dengan pikiran ini kekuatan. Makanya sehat tadi, hatimu bersihkan dengan istighfar, dzikir, baca Al-Quran, baca selawat dan lain sebagainya. Mindsetmu pikiran, pandanglah kejadian, pandanglah sesuatu selalu dari sisi positifnya. Alhamdulillah saya sehat ya Allah, alhamdulillah saya. Kan ditambahi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minadab. Kamu bersyukur tok tak tambah kok. Kenapa? Kamu mengeluh, kamu pesimis. Ya langsung kick, mati kan. Kan gitu. Kan tergantung diri kita. Ucapanmu yang baik, karena ucapan ini doa. Berilah saya kesembuhan ya Allah. Ya Allah bu kabarnya, alhamdulillah. Dongakno ya Mbak Yu ya. Ayo kita saling mendoakan Mbak Yu, mudah-mudahan kita sehat. Ayo ke masjid bareng-bareng, seneng deh, happy. Imunnya meningkat terus. Nah penyakitnya tadi diem, semuanya kuat. Jadi ASN-nya nggak bergerak. Tapi panjenengan ini mengeluh, jelekkan orang, pelit, nggak pernah sedekah kan stres semuanya. Ya kak, selnya ini kemana-mana. Gampangannya gitu. Makanya kita harus berubah. Positif, apalagi larinya ke masjid, nulung orang, terus kegiatan-kegiatan yang baik. Allah kan melihat terus. Wa asiru qaulakum awid syarubi innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah. Sungguh Allah tahu apa yang ada di hatimu. Kadang-kadang ibu-ibu, bu enang mall bu, banyak diskonan, barangnya api-api murah. Males aku Pak Agus gak ada duit, krisis. Nah, Allah nuruti apa ngomongmu krisis? Tak turuti. Ayo kita optimis, ayo kita bangkit. Gak ada apa-apa. Kita ini bersyukur, lainnya perang, kita tenang. Tapi ayo kita bercocok tanam. Di rumah saya, lombok, timun, pepaya, kelengkeng, duren, apapun tanam. Jangan ada tanah sejengkal pun tanpa penghijauan. Karena itu sedekahnya panjenengan. 1 daun saja menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Burung-burung saya tak kasih makan semuanya. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Padahal segan mau bantu orang dengan duit. Nah dengan buah apa? Oh? Dengan lombok apa? Oh, di rumah banyak. Padahal tidak makan semuanya. Ibu-ibu lewat tak suruh ngambil. Panen bu, panen. Terong, timun. Sedekah bisa lewat dari mana-mana. Tapi sedekah itu dahsyat itu. Makanya tiap pagi malaikat nurun kedua. Kamu tak lihat sedekah enggak? Kalau enggak tak cabut nikmatmu. Malam ya gitu. Malaikat turun lagi. Sedekah enggak kamu? Enggak sedekah tak cabut. Habis lama-lama. Ayo kita SMS-an sama Allah. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Kedua, jadilah kita orang yang menolong orang lain. Makanya memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Jangan mengharap pemberian orang lain, itu tamak namanya. Yang ketiga adalah qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Tapi tetap ikhtiar. Makanya 3 yang penting pesan saya, sabar menghadapi tantangan yang luar biasa. Istighfar, pasti ditolong sama Allah. Ikhtiar, ayo ojo putus asa. Kita selalu, individu, keluarga, jamaah, masyarakat, apa? Terserah, semua barengan kita. Tantangan ke depan tidak malah ringan, tapi malah kompleks. Belum lagi tentang anak-anak, parenting. Waduh, wis banyak. Nanti kapan-kapan kita temanya adalah bagaimana membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, keluarga, anak-anak yang soleh-soleha. Ayo kita bahas, teman-teman. Masih mbah, masih orang tua,
Berat tantangannya untuk anak sekarang, betul enggak? Saya cucu 2. Saya ini paling gampang menenangkan cucu. Yang lain itu enggak bisa. Karena cucu nangis malah ditakoni, siapa yang membuatkan nangis? Apa? Kamu minta apa? Saya enggak langsung aja sama Akung sini Akung tak plek langsung diem. Kenapa? Lah sakku wis ono duwike. Jadi tangannya dia langsung masuk sini langsung diem. Wong mau ke minta mainan kok. Lah sing liyane kakean ngomong kabeh, kenapa? Siapa yang anu dibales sama nenek pret enggak ono duwike blas. Enggak ono duwike. Saya kan langsung tak isi duit di sini. Ini sama aku plek langsung meneng. Lah tangannya langsung blusuk di sini. Itu loh. Kita ini action aja pertanyaan tok. Itu loh, clear goal, action. Kalau ini yang saya sampaikan, ayo kita benahi. Kesehatan, ojo males jalan. Pikiran, ojo berat-berat. Sosial, ojo menyendiri, kumpul. Iki pengajian gak melok. Kerja bakti gak melok, 17-an yo gak ono. Apa besok nek meninggal terus ke makam dhewe, kerubutan dhewe, nggo pacul dhewe. Ada ta sing gitu. Kan di sini kan rame nek 17-an, ada, basar ada. Ah ya. Nah, sayangnya kan aku ndak kecipratan blas. Kan sing ngeling kan. Ada lagi, ayo. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa sekali. Semakin tenang Bapak. Masih ada dengan pertanyaan saya bukan soal debat, mohon maaf. Ini pertanyaan saya itu juga ada titipan dari teman tentang ini Bapak. Kalau kita bersumpah itu seperti apa? Kita sebagai umat Islam. Kalau sebetulnya benar. Tapi dirasa supaya pas itu saya harus berkata seperti apa, harus bersumpah, harus beryakin atau gimana begitu. Terima kasih. Ya, nak, intinya sebagai orang Islam kan nek sumpah harus dilakukan. Ya, enggak boleh belenjani janji, tidak boleh. Makanya sidik-sidik yang bagus itu insya Allah. Nah, kadang-kadang insya Allah sekarang dibuat main-main. Harusnya insya Allah saya usahakan. Tapi kalau enggak bisa lebih baik mohon maaf. Enggak usah PHP, enggak usah menjanjikan, mohon maaf kebetulan ini saya ada acara, jadi saya mendoakan aja, tapi saya enggak bisa hadir. Nah, orang kita enggak bisa belak-belakan seperti orang luar negeri. Orang negeri enggak bisa ngomong enggak bisa. Kita ini masih ada unsur sungkan. Ya, karena budayanya begitu. Makanya enggak gampang janjian sama orang. Makanya ojo sidik-sidik janji dan jangan. Tapi kalau sudah janji, apalagi nazar, ya harus dilakukan. Ya kalau tidak dilakukan berisiko, mesti jadi penyakit karena merasa punya tanggungan. Ya, itu. Makanya insya Allah kalau memang bisa saya usahakan. Karena kan kita tidak tahu takdir kita. Ya. Tapi memang tidak ada apa-apa ya kita harus berusaha untuk datang. Apalagi sebagai umat Islam diundang itu ya harus datang. Tapi mau acaranya tumpuk ya titip aja atau mohon maaf aku tidak bisa hadir. Tapi saya tetap mendoakan. Itu aja. Ya tak? Angel itu. Makanya tidak ojo gampang janji-janji. Sumpah aku sumprit barang. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup ya. Nanti lain waktu disambung lagi. Saya masih ada kegiatan. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya. Bisa istiqomah kita ya, mudah-mudahan kita diberikan hidup yang sehat, berkah dan mencapai dunia akhirat. Mungkin akhiratnya kita bisa istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahu min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhir alaina kul asir. Allahumma jamilna
arzuqna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah wa idza mujibatin adam wa wafiqna li amali sholihati wa radin anna Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar rabbi anjina munjara mubaraka wa anta khairul mujrin rabbi anjina munjara mubaraka wa anta khairul mujrin rabbi anjina munjara mubaraka wa anta khairul mujrin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu barik wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mohon maaf. Saya ninggali. Panjenengan saya bawa supaya dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, semua keinginan akan dikabulkan Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini nafasnya panjang, nafas berzikir terus kepada Allah ya. Jadi HP dicas, hati kita juga dicas, kita paralel. Bukan kita sukses di dunia, insya Allah sampai di akhirat ya. Mulai sekarang panjenengan dicintai Allah. Terus tiap habis sholat dicas lagi. Matur nuwun itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratus soleh loh ya, hidup sehat dan berkah, sukses dunia akhirat, amin.